Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang penggabungan tabel. Nah, pada video-video sebelumnya, kita sudah banyak bekerja dengan function seperti single row maupun group. Tetapi, jika Anda perhatikan, tabel yang kita gunakan itu hanya satu. Ya, kita hanya bekerja pada sebuah tabel saja. Nah, bagaimana jika terjadi seperti ini? Data yang harus kita ambil itu tersebar pada beberapa tabel, misal 2 atau 3 tabel yang berbeda. Nah, disitulah muncul penggabungan tabel. Ya, pada video kali ini penggabungan tabel yang akan saya tunjukkan adalah dengan menggunakan inner join. Inner join. Nah, untuk melakukan inner join ini sendiri, ya, terdapat syaratnya, ya, terdapat sebuah syarat. Jika kita ingin menggabungkan tabel, menggabungkan tabel dengan inner join, maka yang harus kita lakukan adalah kita memeriksa kemiripan kolom pada tabel yang akan kita join. Jadi, misal kita mau menggabungkan dua tabel, ya kita periksa kemiripan kolomnya apa. 3 tabel, ya kita periksa juga kemiripan kolomnya ada atau tidak. Nah, kemiripan ini sendiri ada pada beberapa hal. Pertama, kemiripan yang pertama adalah pada nama kolom. Ya, apakah pada dua atau lebih tabel terdapat nama kolom yang sama? Itu kemiripan yang pertama. Kemiripan yang kedua adalah pada deskripsinya, deskripsi dari kolomnya. Nah, deskripsi ini apa? Tipe data dan length. Nah, pada 2 atau lebih tabel yang akan kita gabungkan, ada nggak kolom-kolom yang deskripsinya sama? Tipe datanya sama length-nya itu sama. Nah, terakhir, kemiripan yang terakhir adalah pada sisi datanya. Data. Data. Nah, oke lah, ini autocorrectnya jalan terus. Data. Jadi, apakah pada tabel yang kita akan gabungkan, tabel-tabel yang akan kita gabungkan, terdapat kolom yang datanya sama, yang isinya tuh mirip. Nah, jadi ada 3 hal ini, ada 3 kondisi ini yang bisa kita periksa agar kita bisa menggabungkan tabel dengan inner join. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Begini, saya akan menunjukkan sebuah contoh. Pertama-tama saya mau mengambil jumlah mahasiswa per nama prodi. Misal seperti ini. Ya, mengambil jumlah mahasiswa per nama prodi. Nah, seperti yang kita ketahui, nama prodi itu ada di tabel program studi. Lalu, kalau jumlah mahasiswanya kita harus melakukan count. NIM, paling tidak ya. Pada tabel apa? Pada tabel mahasiswa. Seperti ini. Nah, nama prodinya ada di tabel program studi. Jumlah mahasiswanya ada pada tabel mahasiswa. Di sini kita harus memeriksa dulu. Bisa enggak sih kita gabungkan antara tabel program studi dengan tabel mahasiswa? Nah, sebelum mulai membentuk query-nya, kita akan lihat dulu. Bisa enggak sih kita gabungkan? Kita lihat. Nah, di tabel mahasiswa, sebentar saya mau buat dulu. Nah, di tabel mahasiswa ini tabel mahasiswa dan ini adalah tabel program studi. Kita lihat, ada nggak kemiripan, salah satu kemiripan yang tadi saya sebutkan? Ada nggak di antara dua tabel ini kolom yang namanya sama? Oh, ternyata ada, yaitu kolom kode prodi dengan kolom kode prodi. Maka, kita bisa menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel program studi ini dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan kode prodi. Oke, sekarang kita buat query-nya. Select nama
prodi, koma, count, NIM, from program studi. Nah, ini dia ya. Program studi ya. Nah, kita gabungkan dengan mahasiswa. Gabung menggunakan kata kunci join mahasiswa. Program studi join mahasiswa. Nah, setelah kita sebutkan join seperti ini, kita sebutkan tadi, ada nggak kolom yang mirip? Oh, ternyata ada kolom kode prodi. Maka kita gabungkan berdasarkan kolom kode prodi. On, kata kunci on ya. Program studi titik kode prodi, ini ya, sama dengan mahasiswa titik kode prodi. Nah, cara menulisnya seperti ini. Ya, saya ulang lagi. Menggabungkan tabel, ini kita memeriksa dulu kemiripannya. Ada nggak kemiripan pada kolomnya? Ada nggak yang namanya sama? Kalau tidak ada yang sama, ada nggak yang deskripsinya sama? Kalau tidak ada yang sama lagi, ada nggak data yang sama? Nah, nama kolomnya ternyata ada kode prodi. Sudah dibuktikan di sini. Nah, ini kode prodi sama kode prodi. Maka program studi join mahasiswa on kita sebutkan program studi titik kode prodi sama dengan mahasiswa titik kode prodi. Kita sebutkan masing-masing kolomnya. Nah, tinggal kita lengkapi dengan group by. Group by ya, karena ada count, ada nama prodi. Jadi kita group by. Nama prodi. Seperti ini. Sekarang saya coba jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. S1 Desain Komunikasi Visual 5, D3 Game Design 4, dan seterusnya. Ini adalah hasil dari penggabungan, contoh penggabungan yang pertama. Oke, count name-nya ini kita kasih alias biar lebih enak dilihat jumlah MHS. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama. Nah, penggabungan tabel sendiri tidak hanya melulu dua tabel saja, tidak hanya melulu dua tabel. Tadi saya sempat menyebutkan seperti ini. Jika ingin menggabungkan tabel, maka pada tabel-tabel yang kita gabungkan, kita periksa kemiripan ini pada tabel-tabel. Ya, jadi kita bisa menggabungkan lebih dari dua tabel. Kita bisa menggabungkan lebih dari dua tabel. Contoh yang kedua, saya tunjukkan. Saya mau menjelaskan, menjelaskan data nilai. Nah, data nilai. Seperti yang Anda lihat di tabel nilai, ini tabel nilai ya. Kolomnya apa? NIM, NID, kode MK, tugas, UTS, UAS. NIM ini milik mahasiswa siapa? Tidak ketahuan. NID ini milik dosen siapa? Tidak ketahuan. Kode MK milik mata kuliah apa? Tidak ketahuan. Nah, kita perjelas sekarang. Kita tampilkan masing-masing namanya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang saya akan menggabungkan dulu. Kita daftar dulu tabelnya apa saja. NIM, kalau mau mengambil nama mahasiswanya, berarti harus gabung ke tabel mahasiswa. Tabel nilai dengan tabel mahasiswa ini ada yang sama, yaitu kolom NIM. Sudah kelihatan ya. Berarti kita tulis dulu. Oke, NIM ini saya ambil dari tabel nilai. Atau tabel mahasiswa juga bisa. Tapi nama mahasiswanya harus dari tabel mahasiswa. Berikutnya NID. NID ini dari nilai atau tabel dosen. Sedangkan nama dosennya ini ada di tabel dosen. Pembuktian ya, nama dosen. Ini dia, nama dosen ada. Dosen dengan nilai, ada kemiripan apa? Kolom NID. Nah, lanjut lagi. Terakhir adalah mata kuliah. Kode MK saya ambil dari nilai atau mata kuliah. Sedangkan nama MK-nya saya ambil dari tabel mata kuliah. Nah, kalau tugas, UTS, UAS jelas dari tabel nilai. Nah,
Karena kita sudah tahu kolomnya apa saja, ya, dan sumber tabelnya dari mana saja, kita tinggal gabungkan. Minta maaf. Oke, kita gabungkan pertama dulu. Kita nggak langsung gabungkan semua ya. Kita gabungkan dulu pertama nilai dengan mahasiswa. Select, NIM, nama. Saya pakai nama belakang saja, biar nggak terlalu panjang ya. Tugas, UTS, UAS. From, nilai, join, mahasiswa. Ya, kita gabungkan nilai dengan mahasiswa. Lalu kolomnya kita sebutkan on nilai .nim sama dengan mahasiswa .nim. Ya, sudah ya. Lalu kita join lagi. Lalu sampai sini sudah dulu, kita coba jalankan dulu. Maaf, saya sampai hampir ini meneruskan. Saya jalankan dulu. Berhasil enggak sih kita ngambil nama mahasiswanya? Saya jalankan. Oh, ternyata error. Nah, ketika kita bekerja dengan penggabungan tabel, Anda mungkin akan melihat error seperti ini. Kolom ambiguously defined. Oh, maaf hilang. Bentar. Saya jalankan ulang saja ya. Kok tiba-tiba hilang errornya. Nah ini. Kolom ambiguously defined. Ada error seperti ini. Maksudnya apa? Begini. Di select, di klausa selectnya, saya menyebutkan kolom NIM. Nah, nama belakang ini kan jelas dari tabel mahasiswa. Tugas UTS UAS ini jelas dari tabel nilai. Tapi NIM ini, ya, NIM ini ada di nilai dan ada di mahasiswa. Nah, berarti apa? Berarti kita harus menyebutkan kolom NIM yang kita panggil ini, yang kita select ini, dari tabel nilai atau dari tabel mahasiswa. Nah, karena saya mau menjelaskan nilai, maka saya ambil dari tabel nilai. Seperti ini. Nilai NIM, nama belakang, tugas, UTS, UAS. Saya jalankan. Nah, ini hasilnya. Pembuktian benar tidaknya bagaimana? Begini. NIM-nya dengan namanya itu memang saling berkaitan. Jadi kalau 23 seperti ini, Rahman. Kalau sudah ganti lagi, Wijaya. Ganti lagi, Alif. Tapi kalau NIM-nya tetap, ini kan sama ya. Nah, namanya juga sama. Ini berarti join-nya sudah berhasil. Nah, ini yang penggabungan yang pertama. Kita sudah berhasil menggabungkan nilai dengan mahasiswa. Nah, berikutnya kita gabungkan lagi. Kita gabungkan lagi ya dengan tabel dosen untuk ngambil nama dosennya. Nah, kalau kita mau menggabungkan tabel lagi, sederhana, tambahkan lagi kata kunci join-nya, join dosen. Nah, kita mau menggabungkan dosen ini berdasarkan kolom apa? Nah, kita lihat. Dosen dengan mahasiswa ini tidak ada yang sama. Jadi tidak bisa digabungkan dengan inner join. Tapi dosen dengan nilai ini ada, yaitu kolom NID. Nah, berarti kita bisa menggabungkan dosen dengan nilai. Join dosen on nilai.nid sama dengan dosen.nid. Seperti ini. Lalu kita tambahkan kolomnya. Nilai titik NID, nama dosen, Nah, kenapa di sini nilai titik NID sama seperti NIM? NID ada di tabel nilai dan ada di tabel dosen. Jadi saya harus menyebutkan NID yang saya panggil ini dari dari tabel mana. Seperti itu. Nah, sekarang saya jalankan. Nah, ini sudah keluar. Pemeriksaannya sama. Nagi, sama ya kodenya, namanya sama. Ganti kode, ganti nama. Ganti kode lagi, namanya sama lagi. Namanya ganti lagi. Kodenya tidak berubah, namanya tidak berubah. Ini juga sama. Nah, berarti join untuk dosennya juga sudah berhasil.
Lanjut, terakhir. Kita gabungkan dengan tabel terakhir. Join mata kuliah. On, sama. Kita cek mata kuliah. Mana mata kuliah? Nah, ini dia. Mata kuliah dengan dosen tidak bisa. Tidak ada kolom yang sama. Mata kuliah dengan mahasiswa juga tidak bisa. Tidak ada kolom yang sama. Tapi, mata kuliah dengan nilai bisa. Kenapa? Ada kolom kode MK dan ada kolom kode MK. Nah, berarti kita tinggal gunakan on mata kuliah titik kode MK sama dengan nilai titik kode MK. Nah, saya panggil sekarang nama mata kuliahnya nilai titik kode MK, nama MK, nama mata kuliah. Nah, ini sudah keluar semua. Kodenya sama, namanya sama. Kodenya ganti, namanya juga baru berubah. Nah, ini adalah hasil final untuk menjelaskan tabel nilai. Ya. Jadi, untuk menggabungkan tabel dengan memanfaatkan inner join, ya, Anda harus memeriksa antara tabel-tabel yang mau Anda gabungkan, ada nggak kemiripan kolomnya? Ada nggak kemiripan pada kolomnya? Mungkin namanya sama. Mungkin tipe data dan length-nya sama atau deskripsinya sama. Nah, mungkin namanya beda, deskripsinya beda, tapi isinya bisa sama. Nah, itu bisa terjadi. Ya, umumnya kalau kita bilang umumnya, ketika kita ngomong penggabungan tabel, kondisi yang pertama ini yang paling kelihatan. Nama kolomnya ada yang sama. Kalau nama kolomnya nggak ada yang sama, biasanya yang kedua ini yang digunakan. Contoh pertama dan contoh kedua. Oh, kelihatannya panjang ya codingannya untuk join ini. Ya, kelihatannya cukup panjang untuk kita menggabungkan tabel ini. Kalau yang contoh pertama, kita ini menggabungkan 2 tabel. Contoh kedua ini kita menggabungkan 4 tabel. Nilai, mahasiswa, dosen, mata kuliah. Nah, ada nggak sih cara untuk sedikit mempersingkat penulisan join ini? Nah, sebagai materi terakhir untuk video kali ini, saya jelaskan kepada Anda, saya kenalkan kepada Anda tabel alias. Kalau pada video sebelumnya saya pernah membuat sebuah video tentang kolom alias. Di sini adalah tabel alias atau alias untuk sebuah tabel. Nah, alias untuk sebuah tabel ini sangat membantu jika Anda melakukan join. Ya, sangat membantu sekali jika Anda melakukan join. Kenapa? Membantu sedikit mempersingkat. Membantu sedikit mempersingkat. Saya tunjukkan kepada Anda. Ini saya copy. Ya, contoh yang pertama saya copy. Coba saya terapkan tabel alias. Nah, tabel alias berarti kan alias untuk tabel. Kita menuliskan alias tabel itu pada klausa from ini. Nah, misal nih, program studi saya berikan alias PS. Program studi. Lalu, mahasiswa saya berikan alias MHS. Seperti ini. Maka pada saat menuliskan on, pada saat menuliskan on ini kita bisa menuliskan seperti ini. PS titik kode prodi, PS ya mewakili dari program studi sama dengan MHS titik kode prodi. MHS ini mewakili mahasiswa. Nah, saya copy ulang hasil yang pertama. Nah, bisa Anda lihat codingannya sedikit lebih pendek. Codingannya sedikit lebih pendek. Ya. Saya jalankan hasilnya. Nah, hasilnya masih sama, tidak ada perubahan. Ya, hasilnya masih sama, tidak ada perubahan. Nah, bagaimana kalau permisalan yang kedua? Nah, ini kan agak panjang ini. Coba saya berikan alias. Ini before-nya, ini after-nya di sini. Nah, nilai
Ya, nilainya saya kasih alias NL. Mahasiswanya saya kasih alias MHS. Ya. Maka nilai ini saya kasih NL, mahasiswa ini saya kasih MHS. Dosen saya kasih D. Inisial D saja. Nilai tadi kan sudah kasih NL, maka saya ganti NL. Dosennya saya ganti ke D. Mata kuliah saya kasih alias MK, maka mata kuliah ini saya ganti MK. Nilainya tadi kan sudah saya kasih NL, maka saya ganti NL. Nah, sekarang saya jalankan. Loh, kok error? Anda lihat. Nilai titik kode MK invalid identifier. Nilai titik kode MK invalid identifier. Errornya di mana? Errornya tuh di sini. Nah, Anda lihat. Nilai ini kan sudah saya kasih alias NL. Ya, nilai sudah saya kasih alias NL. Maka saya harus mengganti ini. Jangan tulis nilai lengkap. Enggak, kita tuliskan NL. Seperti ini. Yang ini juga sama, nilai kan sudah saya kasih alias NL. Saya ganti, nggak pakai tabel nilai, saya ganti dengan NL. Ini juga sama, nilai sudah saya kasih alias NL, saya ganti dengan NL. Nah, ini saya jalankan sekarang. Hasilnya sama persis, tidak ada perubahan. Tapi dari sisi codingnya sedikit menjadi lebih pendek. Ya, sedikit menjadi lebih pendek. Oke. Tabel alias ini sendiri juga sebenarnya berguna pada saat Anda bekerja dengan subquery, tapi itu pada video yang berbeda. Ya, itu pada video yang berbeda. Oke. Jadi, untuk menggabungkan tabel dengan menggunakan inner join, kita harus memeriksa kemiripan pada kolom. Ya, kemiripan pada kolom ini di tabel-tabel yang mau kita gabungkan ini. Kemiripan pada kolom itu berbentuk apa saja? Saya kembalikan ke atas. Bisa berupa nama kolom, bisa berupa deskripsi dari kolomnya, tipe data dan length-nya itu ada yang sama pada tabel-tabel tersebut. Dan terakhir, jika dua kondisi di atas tidak terpenuhi, bisa jadi ada kondisi yang sama pada datanya. Nah, kalau tiga kondisi ini tidak terpenuhi, bagaimana? Nah, berarti Anda tidak bisa menggabungkan dua tabel ini. Nah, kalau permisalan Anda tetap perlu menggabungkan tabelnya, tapi tiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka saya berikan Anda sebuah kata kunci. Ya, saya berikan kepada Anda sebuah kata kunci, yaitu non-equi-join. Non-equi-join. Nah, Anda coba bisa cari sendiri. Ya, Anda bisa cari sendiri, non-equi-join itu apa. Selain itu, selain dengan memeriksa tiga kemiripan ini, nah, untuk membantu penulisan dari penggabungan tabelnya, membantu join-nya, saya kenalkan kepada Anda tabel alias. Nah, ini Anda bisa melihat bahwa ini after setelah menggunakan alias, ini before-nya. Ini before sebelum menggunakan alias, ini adalah after setelah menggunakan alias. Bisa Anda lihat codingannya jadi sedikit lebih pendek, sehingga Anda juga lebih tidak capek dalam hal mengetiknya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada video berikutnya.